Nesta. Coba siapa yang mau membacakan kembali hasil bacaan? Saya Ibu. Di sini saya akan membacakan kembali apa yang sudah tadi saya baca. Judulnya adalah Sastra Lama Indonesia. Sastra Lama Indonesia merupakan bentuk pengklarifikasian karya sastra yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra Indonesia didominasi oleh syair, pantun, purindam, dan hikayat. Terima kasih. Bagus ya. Jadi apa yang telah Jana baca dengar apa aja? Intinya apa tadi? Karya sastra pada abad ke-20. Ada apa aja tadi? Ada syair, ada hikayat, ada pantun, ada purindam. Oke, itu adalah semua karya seni sastra. Bentuknya bisa tulisan, bisa verbal, ya kan? Nanti buku yang kalian baca hari esok dilanjutkan kembali dan diperjelas lagi, oke? Oke, siap, terima kasih. Selesai kegiatan literasi, sekarang masuk ke pembelajaran. Oke. Sebelumnya Ibu mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Siapa yang mau jawab nanti tinggal acungkan tangan ya. Pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan ragam hias? Cuk. Oke, silakan Akila. Suatu pola garis yang membentuk suatu karya seni gambar. Oke, suatu pola garis, ya kan, yang membentuk menjadi suatu karya gambar. Betul ya? Pola, bisa garis, bisa bulat, segitiga, mau gambar apa, misalnya ornamen-ornamen bunga, hewan. Nah, itu dibentuk, digabung menjadi sebuah karya gambar, ya kan? Seperti kalian biasa menggambar ada pohonnya, ada apa? Misalnya ada gunungnya, ada rumahnya. Itu kan suatu bentuk jadi suatu kesatuan kan, jadi gambar. Oke. Bagus Akila, terima kasih ya. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang mau jawab? Nanti aku tangan seperti biasa. Pertanyaannya adalah sebutkan kan motif dari ragam hias. Cung. Bu, Oke, silakan Akmal. ada tumbuhan, ada hewan, geometris, dan manusia. Ada berapa? Empat. Yang pertama ada hewan. Yang kedua ada tumbuhan atau floral ya. Yang ketiga geometris. Oke, yang keempat ada manusia. Manusia ini tidak hanya manusia saja, tapi ini namanya adalah figur ya, figur. Jadi hiasan dalam gambar itu bisa berupa hewan. Pernah nggak kalian lihat gambar yang gambarnya gambar hewan? Nah, pernah ya? Biasanya di gambar apa? Motif apa atau gambar hias apa? Misalnya contohnya biasanya kayak batik. Pernah kan lihat batik? Yang kalian lihat hewan apa aja yang biasanya digambar ada di gambar batik? Burung. Terus apa? Merak, ya burung merak. Selain burung, ikan. Bisa ya apa aja? Terus selain ikan ada apa lagi? Kuda bisa. Kerang bisa. Banteng bisa. Apapun bisa, ya kan? Karena batik itu
Nanti kita lihat contohnya ya. Bisa garis, bisa bulat, yang tadi seperti tadi ada segitiga, bisa melengkung, ya kan? Bisa gambar apa? Itu nanti kita lihat contohnya. Yang terakhir figur. Selain hewan, selain tumbuhan, ternyata ragam hias juga bisa bergambar manusia, betul. Ya kan? Seperti apa contohnya? Ada di batik, di kain batik ada, di kain soket ada. Nanti kita lihat contohnya ya. Ya kan? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya, jawabannya bagus sekali. Di sini adalah Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian utama dari ragam hias. Oke. Terus yang kedua bisa mengidentifikasi motif ragam hias Nusantara. Lalu yang ketiga peserta didik kalian nanti bisa mempraktekkan membuat hasil karya berupa ragam hias. Nanti Ibu akan kelompokkan ya. Nanti Ibu akan kelompokkan beberapa kelompok akan menggambar dengan ragam motif yang berbeda-beda. Oke. Sebelum masuk ke praktek, Ibu akan memperlihatkan dulu apa itu ragam hias. Silakan simak dulu videonya ya. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Nova. Jangan lupa di-subscribe dulu ya. Bersua kembali bersama Seni Budaya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang ragam hias dalam seni rupa. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ragam hias. Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk menghias, mulai menghias wajah, pakaian, rambut, tempat tinggal, dan sebagainya. Keinginan menghias bertujuan menghasilkan keindahan. Keindahan akan mendatangkan kesenangan dan kenikmatan. Nah, pertama kita akan membahas pengertian ragam hias. Tahukah kamu apakah ragam hias itu? Oke, jadi ragam hias itu adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Nah, karya ini dapat berupa tentunan, tulisan pada kain, misalnya batik, songket, ukiran, atau pahatan pada kayu maupun batu. Ragam hias dikenal pula dengan istilah ornamen, atau lebih mudahnya lagi disebut dengan hiasan. Setelah kita mengetahui pengertian dari ragam hias, dan yang terakhir adalah zaman kolonial. Ragam hias pada zaman kolonial itu tidak berkembang dengan baik di masyarakat. Beberapa ragam hias yang muncul diantaranya adalah ragam hias dari Eropa. Nah, itu mengenai sejarah singkat perkembangan ragam hias di Nusantara atau Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas motif ragam hias Nusantara. Ragam hias di Nusantara banyak terdapat pada bangunan rumah adat, kain, serta terdapat pada benda-benda kria lainnya sebagai barang souvenir atau cenderamata. Yang pertama adalah motif ragam hias flora. Coba saja kalian perhatikan flora yang tumbuh di lingkungan. Kamu akan menjumpai daun yang bulat, panjang, berjari, dan sebagainya. Nah, itu pula yang diterapkan kepada ragam hias flora. Berbagai bentuk daun, tangkai, pucuk, bunga, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu motif ragam hias fauna. Bentuk fauna tidak kalah menarik jika dibandingkan dengan flora. Namun tidak semua fauna dijadikan objek ragam hias. Nah, fauna-fauna yang sering sekali dijadikan ragam hias adalah burung, buaya, kura-kura. Bisa menghadirkan bentuk-bentuk berpola dan berulang. Selain garis
dibentukkan sesuai dengan realita. Yang kelima yaitu motif ragam hias dekoratif. Bentuk dekoratif merupakan bentuk yang berasal dari bentuk naturalis dan bentuk geometris yang sudah distilasi, sehingga muncullah bentuk baru, tetapi ciri khas bentuk tersebut masih terlihat. Nah, bentuk naturalis ini adalah bentuk yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk alam, seperti awan, matahari, bintang, pemandangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu Udah disimak? Ternyata ada berapa motifnya? Ada 5 ya? Ada 5. Terus figur, hewan, geometri, satu lagi naturalis dan dekoratif ya, itu gabungan dari geometri dan naturalis. Oke, jadi kalian sudah tahu kan perbedaannya antara ragam hias, fauna, flora, figuratif, dan geometri. Nah, ini geometri seperti ini yang sering kalian temukan pada kayu marting, ya kan? Samping. Punya samping di rumah? Lihat. Nanti lihat motifnya motif apa. Nah, ini salah satu adalah geometris yang sering dipakai pada kain batik, ya. Nah, polanya berulang-ulang, ya kan? Ulang-ulang. Sama kan? Diulang-ulang. Ini geometri. Yang fauna pengerjaannya nanti jelaskan. Nih, kelompok pertama. Tulis ya. Atau enggak kalian ingat-ingat aja kelompok. Nah, ibu sudah catat nih nama kelompoknya. Kelompok 1 ada Agung, ada Arya, ada Raisa, ada Yela. Langsung gabung ya. Kelompok 2 ada Lingga, Gesya, Amel, dan Akmal. Kelompok 3 ada Iqbal, ada Zahra, Fatimah dengan Reva. Kelompok 4 Fadil, Nafisa, Akila, dan Adam. Oke. Kelompok 5 Mary, Naila, Suci dengan Inyo. Silakan gabung dengan kelompoknya. Tentukan dulu kalian mau menggambar motif apa. Ya? Tapi ibu ibu menyarankan untuk kelompok dengarkan. Kelompok Agung, Lingga, Iqbal. Mana? Ini Agung, ini Iqbal, ini Lingga. Ini berarti 3 kelompok membuat ragam motif yang komplis ya. Kalau yang 2 berarti kelompoknya Gilang dengan Ferry membuat ragam hias motif sederhana. Berarti yang kompleks bisa berupa ragam hias motif flora, fauna, ya, oke, atau dekoratif, atau figuratif. Kalau misalnya yang sederhana, kelompok Gilang dengan Ferry itu bisa membuat ragam hias motif geometri. Oke? Ibu akan bagikan dulu, ini nanti kertasnya tentukan dulu.
bahasanya meniru. We are the kuku aja. Oke, tapi dimodifikasi ya. Jadi jangan sesuai, jangan sama. Sekreatif kalian mau digimanain juga boleh. Asal jangan salah. Sudah beres? Sudah. Ini sudah beres nih. Oke. Nah, sekarang Ibu minta ya satu kelompok ke depan untuk memperlihatkan hasilnya pada kelompok lain. Lalu jelaskan. Oke?
jelaskan motifnya apa. Siap ya? Siap? Siap. Kelompok yang sudah siap, boleh kelompok siapa saja? Kelompok Tera, mangga. Ke depan. Iya semua. Yang lainnya perhatikan dulu ke depan. Oke. Lihat dulu nih, teman kalian akan mempresentasikan hasil karyanya. Lihat dulu ya, perhatikan dulu. Ya udah, jangan dulu tulis. Lihat ke depan. Oke. Lihat. Siap? Siap ya? Siap. Sok, mulai. Ini hasil karya kelompok kita. Kelompok 3 motifnya itu floral. 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 Terus Ini apa jelaskan gitu. Ini adalah batang, terus ada bunga-bunga nah ini ya contoh ragam hias yang flora. Teman kalian ada yang membuat motif flora. Udah sesuai ya berarti ya. Ini ada bunga, ada ornamen bunganya, ada daun, ada tangkai, ya. Berarti sudah sesuai ya. Bagus ya hasilnya ya. Nah nanti kalian coba belajar lagi. Kalau misalnya mau membuat batik, nanti praktek, ada praktek bikin batik. Ini jangan sampai ada space yang kosong, isi, ya kan? Jangan putih gini. Tapi ini udah bagus ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok berikutnya, kelompok siapa? Oke, pulang sudah siap. Ayo perhatikan, ini kelompok dari kelompok berapa? 2 ya? Dari kelompok 2 harus presentasikan hasilnya. Oke, mulai. Ini hasil dari kita. Namanya apa? Motifnya Nama apa? motif alam. Nah ini yang Ini motif apa berarti? Mega Mendung. Nama itunya mega bendung. Tapi motifnya ini masuknya termasuk ke motif apa? Alam dan ada 2 yang terakhir yang nomor 5 itu motif apa? Kornia. Dekoratif. Ini masuknya ke motif dekoratif. Ada dari unsur alamnya, ya kan? Ada awan, garis, ya kan? Oke? Paham ya bedanya ya? Yang tadi flora sudah tahu, sekarang yang dekoratif ini contohnya ini bisa. Bagus ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ayo terakhir, kelompok terakhir. Yuk kelompok ini Agung. Kelompok berapa? Abung Baby. Ya. Mana tidur? Oke, ya ini. Nanti sebutkan ini motif apa. Oke.
gambar. Kalau kalian seneng gambar pasti seneng ya. Jadi nggak akan bingung lagi, nggak akan pusing lagi mau gambar apa, karena sudah ada di luar kepala. Sudah dibayangkan saya mau bikin motif ini, jadi gambarnya udah ada di kepala gitu. Jadi nggak akan bingung lagi, jadi nggak harus lihat contoh lagi misalnya ya kan. Nah, kayak kita seperti menggambar biasa aja sehari-hari gitu. Ya, kalau ini ada motifnya beda. Bagus ya hasilnya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, kita jadikan pembelajaran hari ini lebih baik lagi.